Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sehat, sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, para Bapak narasumber, moderator, fasilitator, rekan-rekan kepala sekolah, bahkan seluruh instruktur yang hadir. Baiklah, kami akan men-share naskah kurikulum yang sudah kami buat bersama tim pengembang di sekolah. Jadi mohon maaf kalau masih kurang yang kami buat, ya. Ini yang pertama, kami langsung pada landasan kurikulum, yaitu pertama ada landasan spiritualitas, ya. Landasan spiritualitas yang kami isi adalah dari pertama nilai-nilai keutamaan dari yayasan kami, yaitu Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Pasti semua sudah tahu ada solidaritas, subsidiaritas, dan karitas. Itu yang diambil. Kemudian ada sumber-sumber yang kami lampirkan, sumber-sumber Alkitabiah, ya, yang kami lampirkan, dan berasal juga dari Renstra YPK yang kami angkat di sini. Ini yang kami sampaikan. Solidaritas, kemudian SMP Katolik Santo Rafael membangun saling percaya antar warga sekolah menjadi satu persahabatan yang kuat, saling menghormati antara warga sekolah dan masyarakat, dan bertanggung jawab pada tugas masing-masing. Itu solidaritas. Kemudian karitas, ya. Kasih Kristus mendorong kami, semangat cinta kasih inilah menjadi motivasi utama dari para tenaga pendidik untuk menjadi saksi Kristus, mewartakan Injil lewat layanan pendidikan kasih Kristus, memampukan seorang pengabdi pendidikan untuk keluar dari zona nyaman, rela berkorban dan peduli untuk menjalankan panggilan dan perutusan sebagai Rasul Kristus, utusan Allah. Kehidupan warga sekolah senantiasa dilandasi oleh kasih yang peduli dan turut sepenanggungan dengan yang dialami dan dihadapi oleh sesama warga sekolah dan masyarakat. Subsidiaritas, semangat subsidiaritas adalah kepercayaan, penghormatan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap unit atau bagian untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan kapasitasnya hingga bisa tumbuh secara optimal. SMP Katolik Santo Rafael hidup saling tolong-menolong antar warga sekolah dan masyarakat di sekitar melalui kegiatan pengabdian warga sekolah kepada masyarakat. Yang kedua, landasan spiritualis yang kedua adalah nilai keutamaan pelindung sekolah Santo Rafael. Yang pertama nilai penyembuh. Kita tahu bahwa Santo Rafael adalah malaikat agung bersama dengan dua malaikat lainnya, yaitu Gabriel dan Kael. Nah, kemudian penyembuh, belas kasih, sederhana dan rendah hati, itu merupakan bagian dari sikap keutamaan kepedulian. Keutamaan kepedulian sekolah dalam kegiatan proses belajar mengajar dan sikap keseharian. Bagi guru, peduli bagi siswa untuk selalu mendengarkan kebutuhan-kebutuhan dari siswa untuk mendapatkan pengetahuan. Peduli dengan mendengarkan keluhan-keluhan dari siswa, serta peduli dengan hal lainnya dalam keseharian mereka, sehingga dapat membentuk suatu atmosfer kehidupan akademik yang baik. Malaikat Rafael adalah malaikat yang selalu taat kepada Allah dengan belas kasih, kesederhanaan, rendah hati, dan cinta kasih merupakan sikap ketaatan yang dapat dijadikan nilai keutamaan. Keutamaan kejujuran berdasarkan pada sifat hakikatnya sebagai malaikat, yaitu
utusan Allah yang mendengarkan, menolong, membawa kabar sukacita bagi manusia yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, nilai keutamaan dari John Baptist de La Salle. Ya, di sini ada poin-poinnya: menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas sekolah, guru mengenal baik peserta didik, membentuk interaksi yang baik antara guru dan peserta didik, kemudian guru sebagai pelayan yang baik dan setia, kemudian teaching minds, touching heart, and transforming lives. Ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan mengajar dan mendidik siswa dengan nilai-nilai kebenaran, iman akan Tuhan, moralitas, budi pekerti, etika moral, dan budaya. Dengan kata lain, melalui pendidikan, seorang siswa bukan hanya menjadi seorang yang cerdas, melainkan menjadi seorang manusia yang lebih baik, hidup jujur, saleh, dan adil. Guru mampu membawa pembaharuan dalam diri peserta didik. Kemudian ada juga 12 keutamaan guru yang baik, ya, yang menjadi landasan spiritualitas, yaitu gravity, kesungguhan hati, silence, ketenangan, humility, kerendahan hati, prudence, kepekaan, wisdom, kebijaksanaan, patience, kesabaran, reserve, or self-control, siap sedia, gentleness, kelembutan, zeal, semangat, penuh gairah kerja, vigilance, waspada, piety, kudus, dan generosity, murah hati. Pembentukan karakter guru Lasalian sebagai dasar pendidikan karakter siswa jadi diambil dari Seminar Nasional PGSD Unikama. Itu landasan spiritualitas yang diambil. Kemudian yang kedua, landasan filosofi. Ya, tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah sebelumnya. Jadi ada pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, kemudian dari Dr. Samratulangi, itu dari sekolah sebelumnya, dari sekolah Hubertus dan Santa Monica juga mengambil landasan-landasan ini. Saya kira kita tidak perlu merinci lagi, ya, sumbernya mirip-mirip, ya, hampir sama. Kemudian landasan sosiologis, antropologis, ya. Itu juga ada kemiripan dengan sekolah lain. Jadi ini Mapalus, itu tradisi budaya gotong royong yang terkenal, sangat menonjol dalam masyarakat Sulawesi Utara. Diambil dari Nismawati Nugroho 2021. Mapalus dilakukan oleh orang Minahasa secara tulus, touching hearts, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, teaching mind, dan untuk saling menghidupkan dan mensejahterakan setiap orang dalam komunitasnya atau transforming life. Jadi ma berarti proses, aktif, dan palus berarti dicurahkan dan dibagikan. Kemudian ada juga yang landasan yang lain selain itu, sosiologis, antropologis. Yang kedua, pengucapan syukur. Ini kami ambil dari sumber Rinto Tarore, ya. Dalam perayaan pengucapan syukur ada tradisi Rumages yang bertransformasi. Itu kami ambil di zaman dulu, jadi melaksanakan Foso Rumages Umbanua atau ritual ucapan syukur atas panen dengan menyajikan beberapa bentuk persembahan seperti rerumetaan, persembahan khusus bagi Tuhan, dan jasa weteng, persembahan sebagai simbol penghormatan bagi leluhur. Puncak ritual ucapan syukur dibuat sebelum matahari terbit. Tujuannya sebagai simbol bahwa nantinya kerja atau usaha yang akan dilakukan selanjutnya
dapat memperoleh semangat baru. Ketika pagi datang dan matahari telah terbit, para leluhur mengundang masyarakat lain dari luar Wanua atau Roong atau desa dan masyarakat yang kebetulan singgah di desa mereka untuk turut menikmati berkat yang ada bersama-sama. Tradisi dan praktik pengucapan syukur tidak lepas dari kehidupan warga sekolah. Hal tersebut nampak dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah, terlibat di mana sekolah terlibat secara aktif sebagai wujud syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi umatnya. Misalnya dalam perayaan Ekaristi misa sekolah, di mana warga sekolah tidak hanya hadir dalam dan terlibat aktif dalam perayaan tersebut, tetapi menyediakan bahan-bahan hasil pertanian sebagai persembahan seperti buah-buahan, sayuran, dan lain-lain untuk dipersembahkan dalam perayaan tersebut. Kemudian tarima engket, ya, tadi juga ada sudah membahas tarima engket, ya ma sedang melakukan, dan engket adalah menyanyikan duluan dari Turang 1997 halaman 141. Ini ada di sini dijelaskan ada 3 babak dalam kesenian maengket. Ya, ada 3 babak, yaitu Mawe Kamberu, Marambak, dan Lalayaan. Biasanya kalau untuk siswa SMP ke bawah SD dan TK diberikan 2 babak, yaitu Mawe Kamberu dan Marambak. Untuk yang Lalayaan biasanya untuk muda-mudi SMA sampai kuliah dan seterusnya. Ya, jadi ini diberikan pada kegiatan ekstrakurikuler. Musikolintang, jadi kami juga mengangkat musikolintang. Ada beberapa sumber yang kami angkat di sini, nilai filosofi dari dan kultural musikolintang menyebutkan bahwa kolintang yang dimainkan bersama-sama dan menghasilkan nada harmonis memiliki nilai filosofis budaya kehidupan berkelompok suku Minahasa yang diperkuat oleh gotong royong, kekeluargaan, dan keselarasan untuk hidup bersama. Alat musik kolintang dalam budaya suku Minahasa digunakan dalam ritual dan upacara adat yang bertujuan pada pemujaan leluhur Minahasa. Ya, jadi kami mengajarkan ya musik kolintang di pembelajaran maupun di ekskul. Berikut ada landasan ipteks. Landasan ipteks, Indonesia menuju kebangkitan kedua, yaitu 100 tahun Indonesia Merdeka pada tahun 2045. Jadi, sesuai dengan prediksi pemerintah, bahwa generasi emas adalah kondisi jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 88 juta jiwa berusia 0 sampai 19 tahun, lebih banyak dibandingkan usia tua. Nah, jadi gambaran sosok manusia nanti di 2045 menjadi pijakan upaya pendidikan. Nah, tantangan pendidikan berkualitas mengharuskan guru untuk lebih kreatif, inovatif, inspiratif dalam mendesain kegiatan pembelajaran yang bermutu untuk menyongsong generasi emas tahun 2045. Saat ini, dunia memasuki era revolusi industri generasi 4.0 yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, serta perkembangan sistem digital. Kemudian ada perkembangan revolusi industri 4.0 ini, kita melihat masih adanya kesenjangan sumber daya manusia di berbagai bidang. Society 5.0 sebagai komplement revolusi industri perlu diarahkan pada peran generasi muda untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Jadi ini sudah era internet on things, ya, internet untuk segala sesuatu.
Menurut Zulfikar Alimuddin, Director of RADES, Heads Highly Functional Education Consulting Service, menilai di era masyarakat society ini, guru dituntut untuk lebih inovatif dan dinamis dalam mengajar di kelas. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus dimanfaatkan pendidik di era itu. Di antaranya Internet of Things, kemudian virtual augmented reality. Jadi kami pembelajaran di SMP Katolik Santo Rafael sudah memiliki fasilitas internet atau WiFi, kemudian menggunakan kegiatan belajar mengajar secara daring, misalnya Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, Portaldik, Google Workspace, dan menggunakan perangkat komputer seperti laptop, Chrome, handphone, Smart View dalam pembelajaran. Ini sudah kami jelaskan pada waktu lalu, sudah pernah di-share. Ya. Jadi kegiatan yang berbasis kreativitas sudah kami lakukan, terutama mengolah bahan mentah menjadi produk makanan, kemudian mendaur ulang ya bahan-bahan bekas menjadi bahan-bahan yang berguna, yang unik dan berharga. Kemudian landasan psikologis. Di sini ada kami cantumkan teori-teori belajar. Belajar yang pertama yaitu kognitif. Ini ada, kami sudah sampaikan juga waktu lalu, dipelopori oleh Piaget dan menekankan proses mental dalaman. Ini kemudian ada teori pembelajaran Ausubel, diperkenalkan oleh Ausubel, ini menekankan penguasaan maklumat, ya seperti di gambar. Resepi, penemuan, kemudian ada makna dan hafalan. Kemudian teori Gestalt, ini berhati-hati semasa membuat tanggapan dan juga penafsiran. Teori Gagne, penegasan teori ini adalah melibatkan diri dalam penyelidikan tentang fasa dan juga rangkaian pembelajaran. Pembelajaran yang berkesan adalah melalui 3 proses, yaitu keadaan sebelum input, peristiwa penting, dan aspek yang berkaitan dengan tindak balas. Teori yang kedua adalah teori belajar behaviorism atau teori tingkah laku. Ya. Nah, ini ada bermacam-macam ya penjelasannya. Kemudian ada teori pelaziman klasik. Sesudah behaviorism ada teori belajar konstruktivisme. Tujuan dan pendekatannya adalah agar siswa memiliki kemampuan dalam menemukan, memahami, dan menggunakan informasi atau pengetahuan. Ya, implementasi pendekatan konstruktivisme adalah dalam aktivitas pembelajaran memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu belajar aktif, siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran bersifat otentik dan situasional, aktivitas belajar harus menarik dan menantang, siswa harus dapat mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya dengan sebuah proses yang disebut bridging. Siswa harus mampu merefleksikan pengetahuan yang sedang dipelajari. Guru lebih berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa dalam melakukan konstruksi pengetahuan. Guru harus dapat memberi bantuan berupa scaffolding yang diperlukan oleh siswa dalam menempuh proses belajar. Scaffolding itu diartikan sebagai dukungan dan diberikan kepada siswa selama menempuh proses pembelajaran. Kemudian ada teori neuroscience dalam pembelajaran.
Nah, ini sudah ada sekolah tadi sudah membahas juga tentang neuroscience ini. Ya. Nah, menurut teori ini yang dikembangkan oleh Barr dan dikenal sebagai teori Cannon, perubahan badani dan pengalaman emosi terjadi pada saat yang sama. Penelitian berikutnya memperjelas kenyataan bahwa hipotalamus dan sebagian tertentu dalam sistem limbik, bukan talamus, merupakan pusat otak yang paling banyak terlibat langsung dalam integrasi respon emosional. Mohon maaf Bu Heni, Ya. Kita boleh sembahyang Ya. Angelus dulu, kita berdoa Angelus. Mohon kesediaan Ibu Ike memimpinnya. Mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Ibu Ke. Silakan dilanjutkan Ibu Heni. Iya, terima kasih. Nah, ini untuk bentuk emosi ada beberapa aspek. Peserta didik menurut perspektif neuroscience adalah aktivitas otak pembelajar selama menerima pelajaran dan respon otak terhadap proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, kelima instrumentasi teknologi pemindaian otak di bawah ini berimplikasi terhadap perubahan pandangan terhadap otak peserta didik, khususnya aktivitas pembelajaran. Pembelajaran yang pasif dan menegangkan, peserta didik hanya duduk diam sambil mendengarkan ceramah, tidak banyak mengaktifasi otak peserta didik. Tujuan utama dari ilmu ini adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya, tugas utama dari neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Penelitian mutakhir di bidang neuroscience menemukan sejumlah bukti hubungan tidak terpisahkan antara otak dan perilaku atau karakter manusia. Melalui instrumen positive tomografi atau PET diketahui bahwa terdapat 6 sistem otak, brain system,
yang secara terpadu meregulasi semua perilaku manusia, yaitu korteks prefrontalis, sistem limbik, gyrus cumulatus, ganglia basalis, lobus temporalis, dan cerebellum. Keenam sistem otak tersebut mempunyai peranan penting dalam pengaturan kognisi, afeksi, psikomotorik termasuk IKI, EKI, dan ESKI. Ya, tadi itu sudah dijelaskan. Kemudian yang berikut kami menambahkan teori belajar sibernetik. Merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori yang lainnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik. Namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Terdiri dari teori pemrosesan informasi, di situ ada sensory receptor, working memory, long-term memory. Kemudian kedua ada masuk di sibernetik teori belajar menurut Landa. Ya. Kemudian teori belajar menurut Pass and Scott. Itu beberapa teori belajar yang kami tambahkan. Ya. Jadi memang mohon maaf masih kurang yang kami kembangkan bersama tim pengembang. Jadi kami masih mengharapkan masih banyak waktu atau masih ada waktu kami untuk boleh menambahkan, melengkapi apa yang sudah kami susun. Semoga ada kesempatan dan juga ada masukan, pencerahan dari narasumber, sehingga kami boleh melengkapi apa yang sudah kami susun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami serahkan kembali kepada Ibu Fasilitator, Ibu Lili Kaunang. Sekali lagi, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih banyak Ibu Heni Tayu sudah mempresentasikan naskah kurikulum yang dibuat di sekolah Ibu. Baiklah, kita lanjut ya, supaya nanti sebentar para narasumber sekaligus saja selesai semua sekolah, tapi mungkin kita batasi ya, kita batasi untuk presentasi jika yang kita tuliskan itu menyangkut konsep-konsep yang mungkin hanya dibaca intinya saja, mungkin lebih akan dipaparkan jika kita sudah sampai pada bab 5 ya kan, yang mungkin kita akan lebih lihat lebih mendetail pada tujuan pendidikan sekolah dan bab 5 tentang struktur teladan serta strategi implementasinya jika sudah dibuat sampai pada bab terakhir ya. Jadi kalau bicara mungkin konsep-konsep teoretikalnya kita baca intinya saja, karena mengingat waktu yang mungkin akan lebih banyak kita berdiskusi dengan para narasumber untuk menanggapi naskah kurikulum yang sudah kita buat. Baik, terima kasih Ibu Heni. Kita lanjut ke sekolah berikutnya, yaitu SMP Katolik Santa Teresia. SMP Katolik Santa Teresia. Kepada Ibu, disilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Apa bisa kedengaran suara saya? Baik. Salam sehat untuk kita semua. Mungkin cuma saya yang kurang fit saat ini, mohon maaf. Saya temani, terganggu. Bu. Saya temani. Baik, makasih Pak Adi. Baiklah, saya akan mempresentasikan apa yang sudah kami buat. Memang belum selesai,
Tapi kami akan coba sejauh yang sudah kami diskusikan bersama dengan teman-teman pengembang kurikulum. Saya akan laporkan pada saat ini. Inilah dokumen kurikulum dari SMP Katolik Santa Teresia, Malalayang, Manado. Ada visi, misi yang sudah disampaikan waktu lalu. Kemudian ada surat keputusan tentang tim pengembang kurikulum. Saya lanjut saja lewat. Kemudian ada kata pengantar dan bab 1 landasan kurikulum itu sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, terdiri dari latar belakang, saya tidak usah bacakan lagi. Kemudian landasan spiritualitas, landasan filosofis, landasan sosiologis antropologis, landasan iptek, dan landasan psikologis itu sudah dibawakan pada pertemuan yang lalu. Sekarang saya akan lanjut pada bab 2 tentang rumusan misi sekolah. Saya tidak akan bacakan lagi keseluruhan, saya hanya ambil yang pokok saja. Pengelolaan sekolah yang tidak profesional itu dapat menghambat proses pendidikan yang sedang berlangsung dan dapat menghambat langkah sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal. Agar pengelolaan sekolah tersebut dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan rencana strategis sebagai suatu upaya untuk mengendalikan organisasi sekolah secara efektif dan efisien sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Perencanaan strategis merupakan landasan bagi sekolah dalam menjalankan proses pendidikan. Komponen dalam perencanaan strategis paling tidak terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi. Perumusan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi tersebut harus dilakukan pengelola sekolah agar sekolah memiliki arah kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan. Misi sekolah adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi sekolah bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang. Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan pihak sekolah kepada masyarakat. Misi sekolah harus jelas dalam artian harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan sehari-hari. Rumusan misi sekolah yang baik mempunyai kriteria atau ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, rumusannya sejalan dengan visi satuan organisasi satuan kerja. Dua, rumusannya jelas dengan bahasa yang lugas. Berikut rumusannya menggambarkan pekerjaan atau fungsi yang harus dilaksanakan, dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dan memungkinkan untuk perubahan penyesuaian dengan perubahan visi. Bertolak dari pemikiran-pemikiran di atas, maka secara jelas dapat dipahami bahwa misi sekolah merupakan langkah awal yang dijadikan landasan bagi pihak sekolah dalam pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu, misi yang telah ditetapkan oleh sekolah diharapkan dapat memenuhi unsur budaya, nilai-nilai luhur sekolah,
nilai keutamaan sekolah, pendidikan karakter, profil pelajar Pancasila, serta nilai-nilai spiritualitas. Dari unsur ini diharapkan agar terbentuk peserta didik yang memiliki kemampuan serta sikap yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. SMP Katolik Santa Teresia Manado adalah salah satu lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, atau YPKKM. Adalah lembaga yang mendapatkan tanggung jawab dan kewenangan menyelenggarakan pendidikan Katolik. YPKKM ada dalam penyelenggaraan pendidikan Katolik di Keuskupan Manado memiliki misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan Katolik yang integral dan unggul dalam keterpaduan yang serasi antara iman, budaya, kehidupan, membangun manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais. Renstra YPKKM. Selain misi tersebut, YPKKM memiliki misi khusus terhadap sekolah-sekolah di bawah naungannya. Misi sekolah YPKKM adalah mendidik putra-putri bangsa menjadi murid-murid Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais, mengabdi masyarakat, pejuang kemanusiaan, dan pelestari lingkungan hidup. Renstra YPKKM dengan misi sekolah, YPKKM ini diharapkan sekolah-sekolah di bawah naungannya dapat sejalan dengan tujuan pendidikan Katolik yang telah ditetapkan, di mana pelaksanaan pendidikan Katolik di sekolah-sekolah di bawah naungan YPKKM diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai luhur dan unsur-unsur dari misi pendidikan ini dalam setiap aktivitas pendidikan. Kajian Pendidikan Katolik YPKKM sebagai pendidikan integral merekomendasikan kerangka pembentukan integral yang dapat dijadikan acuan dan pegangan dalam prinsip manajerial penyelenggaraan pendidikan Katolik. Terdapat 7 pilar dalam kerangka pendidikan integral YPKKM, yaitu digerakkan oleh misi, profil lulusan, kepemimpinan strategis, transformatif, peran guru lebih luas, formasi berkelanjutan, dan kontekstual dan relevan. Oleh Ketua YPKKM, Rafael Tanot Renstra. Selanjutnya, lanjut ke bab 3, model kurikulum. Kami mengambil model kurikulum humanistik. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan kegiatan pendidikan tertentu. Sedangkan humanistik berasal dari kata humanis yang secara etimologis adalah orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik. Humanis juga didefinisikan sebagai paham yang menganut bahwa manusia adalah subjek terpenting. Lalu kaitannya dengan kurikulum, bahwa yang dimaksud dengan kurikulum humanistik adalah kurikulum yang berorientasikan pada perkembangan kepribadian, sikap, emosi, atau perasaan peserta didik. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang utama dan pertama dalam pendidikan. Mereka percaya bahwa siswa mempunyai potensi, punya kemampuan dan kekuatan untuk berkembang. Pandangan mereka berkembang sebagai reaksi terhadap pendidikan yang lebih menekankan segi intelektual dengan peran utama dipegang oleh guru. Pendidikan humanistik menekankan peranan siswa.
Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan situasi yang permisif, rileks, dan akrab. Berkat situasi tersebut, anak mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Tugas guru adalah menciptakan situasi yang permisif dan mendorong siswa untuk mencari dan mengembangkan pemecahan sendiri. Pendidikan mereka lebih menekankan bagaimana mengajar siswa atau mendorong siswa dan bagaimana merasakan atau bersikap terhadap sesuatu. Tujuan pengajaran adalah memperluas kesadaran diri sendiri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan. Kurikulum humanistik mempunyai beberapa karakteristik berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Nah, SMP Katolik Santa Teresia, Malalayang, Manado, itu melihat bahwa kurikulum humanistik sebagai bentuk kesadaran diri yang diyakini bisa didapatkan melalui memahami perasaan dirinya sendiri. Kurikulum humanistik meningkatkan kesadaran diri yang memungkinkan pembelajar mencari pola personal khusus dalam respon mereka sendiri terhadap serangkaian aktivitas. Kurikulum humanistik ditandai dengan aktivitas-aktivitas yang menyerupai permainan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan personal dan terlebih lagi untuk mengkaji kehidupan dalam dari pembelajar dalam proses belajar dalam hal mendapatkan pengetahuan mata pelajaran, pelatihan atau keterampilan dasar. Dimensi-dimensi pengalaman aktif meliputi menyusun aktivitas untuk mengungkapkan pemikiran pribadi dan hambatannya seperti ketakutan, keinginan yang tidak terpenuhi mengenai keamanan dan kemakmuran. 2. Memperkenalkan materi dan aktivitas dalam bentuk topik-topik, mata pelajaran dan tugas pembelajaran yang menarik bagi siswa dan yang berhubungan dengan tema-tema yang menyatu dengan pengungkapan pemikiran siswa. 3. Menawarkan aktivitas yang menyenangkan dan berharga bagi mereka. Dan 4, melibatkan mereka dalam aktivitas yang berfokus pada prestasi yang pernah didapatkan, termasuk penguasaan dan kepuasan suatu hal. B. Menyangkut arah kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik difokuskan pada pertumbuhan manusia yang sekaligus responsif terhadap tekanan publik untuk berprestasi. Bagian terpenting dari kesatuan pendidikan adalah integrasi antara domain afektif, yakni emosi, sikap, atau nilai, dan domain kognitif, yakni pengetahuan intelektual dan kemampuan pikir. Tujuan kurikulum adalah untuk memberikan alternatif pilihan pada siswa atas hidup, bertanggung jawab atas pilihannya, dan menyadari bahwa mereka bisa memilih. Unsur-unsur kurikulum tersebut adalah partisipasi, integrasi, relevansi, diri, dan tujuan. Selanjutnya, strategi pelaksanaan kurikulum humanistik. Saya lanjut saja. Kemudian, implementasi teori humanistik dalam proses pembelajaran. Kemudian, bentuk pendidikan humanistik. Salah satu bentuk pendidikan humanistik adalah pendidikan terbuka, open education. Adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri.
Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Peserta didik tidak hanya sekedar duduk manis mendengarkan materi yang disampaikan oleh gurunya, tetapi peserta didik juga diharapkan mampu bekerja secara individual dengan cara berkelompok, agar peserta didik mampu mengeksplorasi bidang-bidang pelajaran, mengusulkan topik-topik pelajaran, sehingga dapat membantu mewujudkan bakat dan minat-minat tertentu. Adapun kriteria bentuk pendidikan humanisme adalah sebagai berikut. Tersedia fasilitas atau sarana dan prasarana yang memudahkan proses belajar mengajar. Artinya harus tersedia berbagai macam bahan pelajaran yang diperlukan. Kedua, peserta didik diberikan kebebasan untuk bergerak di ruang kelas, bebas menyampaikan pendapat mereka, tidak dilarang berbicara yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dan tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat kecerdasan. Terciptanya suasana kelas yang penuh kasih sayang, hangat, hormat, dan terbuka. Artinya, guru bersedia mendengarkan keluhan peserta didik dengan aman dan mampu menjaga rahasia peserta didik. Berikut, jika ada masalah pribadi dengan peserta didik, guru menangani masalah tersebut dengan jalan berkomunikasi secara pribadi dengan murid yang bersangkutan tanpa melibatkan suatu kelompok. Berikut, guru mengamati setiap proses belajar yang dilalui murid dengan membuat catatan dan penilaian secara individual dan meminimalisir tes formal. Berikut, adanya kesempatan untuk menumbuhkan keprofesionalan guru, dalam arti guru boleh menggunakan bantuan lain termasuk rekan kerjanya. Mungkin yang saya sampaikan baru sampai di sini, nanti akan ditambahkan sedikit oleh instruktur Bapak Michael. Boleh kan Ibu Lili? Halo. Ya baik Bu, silakan lanjut Bu Ya. oleh instruktur. Ya. Pak Michael, kasih, silakan. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya sudah hanya mau menambahkan sedikit dalam bab 2 itu mengenai rumusan misi sekolah. Dan di situ mungkin tidak sempat disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa mengacu dari misi YPKKM sebagai yayasan payung yang menaungi kita, sehingga muncul misi sekolah SMP Katolik Santa Teresia, dan mungkin di situ ada yang disederhanakan dari misi sekolah yang ada saat ini oleh SMP Santa Teresia itu kalau saya tidak salah itu spiritualitas dalam kehidupan nilai budaya dan karakter dalam konteks pendidikan integral. Mungkin itu yang saya mau tambahkan, dan mungkin yang bagian ketiga itu mengapa kami memilih kurikulum humanistik, karena kami mengacu dari nilai-nilai luhur dari Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus yang mengedepankan hati dan cinta, sehingga di mana kurikulum humanistik lebih kecenderungan mengedepankan pendidikan yang berbasis menghargai anak, menghargai kebebasan peserta didik dalam proses belajar, sehingga filosofi dari Samratulangi itu bisa kita lihat nyata dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMP Santa Teresia, yaitu di antara warga sekolah itu saling memanusiakan antara satu dengan yang lain. Kira-kira mungkin hanya itu tambahan saya, mungkin dari para narasumber dan teman-teman kepala ibu guru dan kepala sekolah bisa juga merevisi ataupun memberikan masukan. Terima kasih. Baik, sudah Bu Pola? Ya, sudah. Terima kasih atas segala saran sumbangsi dari para narasumber. Kami sangat mengharapkan demi untuk perbaikan dan
merubah hal-hal mungkin yang kurang atau masih salah dalam penulisan kami. Terima kasih. Saya kembalikan Ibu Lili. Terima kasih Bu dan Bapak dari SMP Katolik Santa Teresia. Baiklah, kita lanjut ya. Tapi kita ingat juga dengan batasan waktu supaya kita lebih banyak waktunya untuk berdiskusi dengan narasumber, karena tadi kita selalu meminta kritikan, saran, tambahan ya dari para narasumber, sehingga waktu narasumber dengan kita atau diskusi kita dengan para narasumber lebih banyak lagi. Jadi jika ada hal-hal yang mungkin sudah sama dari yayasan, BPK dan lain-lainnya, kita ambil inti 1-2 kalimat langsung, mungkin kalau juga seperti saya sudah sampaikan tadi ke bab 4 dan bab 5 jika sudah sampai di sana yang kita kerjakan bersama tim pengembang kurikulum di sekolah. Baik, kita lanjut ke SMP Katolik. Saya lupa tadi saya urutkan, tapi mungkin Don Bosco yang terakhir karena satu-satunya Bapak ya. Kita dulu kan ladies first ya Pak ya. Pak Franciscus enggak apa-apa ya Pak ya. Kita ke SMP Katolik Santo Antonius, Ibu Herawati. Halo Ibu Herawati, atau mungkin instruktur sekolahnya atau tim pengembang kurikulum. SMP Katolik Santo Antonius, adakah di ruang virtual ini bersama kami? Sepertinya belum, kita lanjut saja ke SMP Siti Fatima. Halo, Ibu Veronica. Ya, halo. Ya, ada. Ya, baik, kedengaran. Sangat jelas Bu, disilakan untuk lanjut Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Ibu Guru Kepsek yang hadir pada kesempatan ini. Hari ini kami akan memaparkan sejauh mana apa yang kami sudah susun, walaupun masih dalam tahap 2. Tapi untuk kali ini mungkin saya akan diwakilkan oleh salah satu pengembang kurikulum di sekolah. Boleh toh? Halo? Boleh, Baik, Bu. baik, boleh sekali Terima Bu. kasih. Iya. Ini kan Ibu, saya perkenalkan dulu. ini kan share screen. Ya, mohon maaf ada share screen dulu. Ya, enggak bisa. Ya. Kita enggak bisa. Sudah connect itu. Iya. Atau yang mana? Itu. Mana kota DP apa? DP alamat tadi? Di POP. Halo, mohon maaf ada sedikit gangguan untuk di share screen. Sudah. Kalau nyala lewat ini jangan langsung di sini. Filenya sudah di-open ya, Bu ya? Ya, sudah open. Oh, belum kan? Belum. Salah alamat tadi. Maaf. Oh. Oke, lama. Oke, mana diingkan. Baca juga tadi karena nanti sambil menunggu itu dia boleh tak apa. Letak gitu. Ini stopnya. Ini. Mungkin dibaca tapi sambil minta bantuan operator Bu. Ya, oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah. Iya, oke. Ya. Silakan di-share Bu. Cheers. Ya. Sudah selesai.
Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Geradina Dalending. Saya salah satu tim pengembang kurikulum SMP Katolik Siti Fatima, sekaligus dengan guru dan juga operator di SMP Katolik Siti Fatima. Dan kami mohon maaf sebelumnya kalau kurikulum kami yang telah kami susun hanya sampai di bab 2. Nah, jadi yang menjadi latar belakang penyusunan kurikulum kami ini sedikit berbeda dengan naskah akademik yang telah dipaparkan oleh kepala sekolah, karena untuk kurikulum untuk masalahnya kami persempit. Jadi yang mana pendidikan adalah proses menjadikan manusia menjadi lebih manusia. Nah, adapun masalah yang telah kami peroleh atau telah kami cantumkan di dalam landasan kurikulum saat ini, yaitu masalah pengembangan peserta didik yang berdasarkan faktor dari keluarga dan juga faktor dari lingkungan. Yang tentunya faktor-faktor ini mempengaruhi prestasi siswa. Banyak orang tua yang tidak siap untuk menjadi orang tua, sehingga pendidikan di rumah didapati didikan atau karakter anak-anak itu sangat buruk atau tidak baik. Nah, tentunya ini mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung yaitu melawan kebiasaan atau melawan aturan, dan dampak tidak langsung itu penurunan minat dan prestasi belajar siswa. Jadi terkadang apa yang disampaikan atau aturan-aturan di sekolah saat kami tegur itu anak-anak sering melawan karena dampak dari didikan atau pendidikan di rumah yang kurang diperhatikan oleh orang tua. Berbagai solusi dicari para pemerhati pendidikan sejak dahulu sehingga sekarang bekerja keras. Di antaranya dengan melakukan berbagai upaya preventif dan solutif, misalnya dengan melakukan seleksi yang ketat calon siswa atau input yang akan menjadi keluaran atau lulusan atau output. Dan juga usaha untuk meningkatkan kompetensi guru, termasuk menetapkan berbagai persyaratan khusus yang harus dimiliki calon guru, dan yang paling menonjol adalah dengan merubah kurikulum yang saat ini kita kenal dengan kurikulum unggul yang sementara kita susun. Usaha-usaha tersebut diaplikasikan dengan menyiapkan kurikulum sekolah yang tentunya ramah anak, di mana mengutamakan nilai budaya, religius, nasional, mandiri, gotong royong, integritas yang semua tertuang dalam visi dan misi sekolah. Terlebih khusus visi dan misi SMP Katolik Siti Fatima. Nilai budaya, kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara yang kami ambil diantaranya Sitou, Timou, Tumou, Tou, manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Mapalus, gotong royong, torang semua basudara, kita semua bersaudara, untuk mampu membuat siswa hidup dalam suasana yang penuh toleransi, sehingga bisa diadopsi atau dikembangkan menjadi model pendidikan toleransi, mengingat siswa yang bersekolah di sekolah kami bukan hanya beragama Katolik, tetapi juga ada yang beragama Kristen, Protestan, atau Gemim, dan juga Islam. Jadi ketiga nilai budaya ini terimplementasi konkret dalam kehidupan konkret siswa dengan tidak membeda-bedakan asal-usul suku, agama, etnis, masyarakat. Dan Tuludek juga menjadi simbol kerukunan dan pemersatu serta kebersamaan. Sebab kalau acara Tuludek, saya sendiri berasal dari orang Nusa Utara, yang juga Tuludek menjadi salah satu budaya kami, di mana kita bisa melihat kerukunan, persatuan, serta kebersamaan saat upacara itu berlangsung, dan nantinya kami akan adopsi nilai tersebut di dalam kurikulum yang nanti, yang sementara kami buat. Untuk nilai spiritualitas tentunya sama dengan sekolah-sekolah lain, ada juga solidaritas, caritas, subsidiaritas, dan juga
nilai dari pelindung SMP Katolik Fatima, yaitu Bunda dari Fatimah. Dan ini sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah dalam naskah akademik lalu. Nah, nilai filosofis yang kami ambil ada 2, yaitu nilai dari Ki Hajar Dewantara dan juga nilai dari Dr. Samratulangi. Inti dari nilai dari Ki Hajar Dewantara yang kami ambil yaitu ada di sini. Ki Hajar Dewantara menyarankan ruang kelas itu hanya dibangun 3 sisi dinding saja. Ada 1 sisi yang terbuka. Konsep ini bukan main-main filosofinya. Dengan ada 1 dinding yang terbuka, maka seolah hendak menegaskan tidak ada batas atau jarak antara di dalam kelas dan dengan realita di luar. Nah, ini dimaksudkan bahwa berdasarkan latar belakang yang telah kami susun tadi, di mana siswa yang datang bersekolah kami dengan latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang didikan yang berbeda, datang bersekolah di SMP Katolik Siti Fatimah dengan 1 kurikulum unggul yang nanti akan diterbitkan, ini yang nantinya akan dibawa oleh siswa keluar. Jadi apa yang mereka dapatkan di sekolah, itu yang nanti akan diterapkan oleh siswa-siswa saat mereka akan kembali ke lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, jadi itu filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjadi sasaran kami atau menjadi motivasi kami untuk membuat kurikulum agar supaya orang tua pun bisa merasakan dampak. Bukan hanya sesuatu yang tersurat saja di kurikulum, tetapi tersirat yang bisa dikembangkan atau dibawa oleh siswa saat mereka pulang. Dan juga ada beberapa filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sungtalada, Igmadia Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani yang tadi juga sudah dipaparkan oleh beberapa kepala sekolah, dan saya tidak lagi membacakan, hanya itu yang menjadi penyampaian saya mengenai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya filosofi dari Dr. Samratulangi, yaitu Sitau Timo Tomo, yaitu memanusiakan manusia, di mana itulah yang menjadi tujuan pendidikan. Untuk apa pendidikan itu ada? Yaitu untuk membuat manusia menjadi lebih bernilai. Bukan sukses, tetapi membuat manusia menjadi bernilai. Untuk sosiologis dan antropologis, yaitu nilai-nilai budaya yang telah saya bacakan tadi, ada 4 nilai budaya yang telah saya bacakan tadi yang nanti akan diadopsi. Sebenarnya sudah ada rancangan pembelajaran atau RPP yang telah didesain oleh kami, tetapi kami masih kurang percaya diri untuk memaparkan karena naskah kurikulum kami baru sampai di visi dan misi. Nanti kalaupun sudah ada, nanti bisa kami bagikan dan itu bisa menjadi bahan share untuk kita semua. Dan yang keempat yaitu iptek, bagaimana kita mempersiapkan generasi emas di tahun 2045. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita Halo? Bu Veronica bersama timnya. Terpental apa? Bu Veronica sama Ibu Derina ya? Bu Derina? Ini sepertinya gangguan internet ya ini ya. Ya. Halo? Terpental, Ibu. Oh iya. Baik, kalau terpental mungkin kita akan kembali lagi kepada SMP Fatimah sebentar. Kita lanjut dulu ya
ke SMP Katolik Santo Laurentius. Oh, sudah hadir lagi nih, Ibu. Mana ya, saya mau lihat. Persiapan nanti untuk. Oh ya, Ibu Miti. Ya, Ibu. Sore, Ibu Derina. Apakah sudah bisa, Bu? Bisa melanjutkan, Bu? Halo. Ya, Bu, kami bisa menyimak. Mohon maaf Bisa ada lanjut, gangguan. Bu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Jadi bisa lanjut, Bu, ya? Ya. Jadi silakan, Bu. Jadi guru profesional yang melek IT untuk mempersiapkan anak-anak atau generasi emas. Jadi semua guru harus bisa IT. Untuk sekarang ini SMP Katolik Siti Fatima mulai ada dalam transisi ke situ. Sudah ada mata pelajaran dalam pelaksanaan akhir semester ini yang menggunakan Google Form. Jadi itu adalah peralihan dari yang biasanya manual, masih kertas pensil, sekarang sudah ke IT. Tentunya itu perlu waktu dan untuk saat ini sudah ada 2 mata pelajaran yang ujian dengan menggunakan Google Form. Selanjutnya membangun komunikasi dengan keluarga, seperti latar belakang tadi, tentunya ini yang menjadi tujuan kita dalam pembentukan kurikulum unggul. Dan yang selanjutnya fokus ke jenjang PAUD dan sekolah dasar, karena itu adalah yang paling penting. Bagaimana orang SMP mau mengajar anak yang tidak bisa membaca contohnya, atau tidak bisa menulis, tentunya ini yang menjadi pusat dalam mempersiapkan generasi emas di tahun 2045. Selanjutnya pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi untuk SMP Katolik Siti Fatima sendiri akan kurikuler ke kesenian dan olahraga. Selanjutnya ada dasar-dasar psikologis pendidikan. Yang pertama adalah teori behavioristik, di mana untuk teori ini seseorang belajar dengan baik maka akan mendapat hadiah dengan meningkatkan kualitas belajarnya. Jadi ini mungkin akan kami terapkan dengan mulai memberikan penghargaan atau sertifikat kepada siswa-siswa yang berprestasi, agar supaya mereka bisa memotivasi diri untuk belajar lebih baik lagi, mengingat di PPDB saat masuk di jenjang SMA atau SMK negeri ada jalur prestasi, dan ini patut didukung oleh kita semua dengan memberikan penghargaan berupa sertifikat. Teori kognitif Brunner, yaitu kemampuan psikis atau mental manusia berupa mengamati, melihat, memperhatikan, dan menilai. Nah, selanjutnya teori humanisme. Jadi humanisme dalam pendidikan lebih menekankan pada perkembangan positif. Dan yang terakhir adalah teori konstruktivisme, mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki menjadi sebuah pengetahuan yang baru. Jadi teori-teori ini nanti akan dikombinasikan dalam membuat RPP dengan model-model pembelajaran yang ada. Contoh model problem based learning dikombinasikan dengan konstruktivisme, contohnya agar supaya misalnya saya guru matematika, dalam teori Pitagoras mereka tidak mereka tidak hanya mengerti Pitagoras itu sisi miring, tetapi mereka bisa menemukan sendiri berdasarkan pengetahuan awal yang mereka miliki. Jadi teori-teori ini yang nanti kita kombinasikan dalam penyusunan RPP. Nah, ini adalah rumusan visi dan misi sekolah yang telah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah lalu, dan saya tidak bisa baca lagi, hanya ada beberapa yang ditambahkan menyangkut nilai profil Pancasila. Ada beberapa yang ditambahkan, tetapi ya cuma sampai di sini. Ya, mohon maaf sebelumnya untuk narasumber, untuk Ibu Lili, kalau pemaparan kami hanya sampai di sini, tetapi sudah ada rencana yang belum tertuang di naskah ini.
Nanti akan diselesaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Veronica dan Bu Derina ya. Mohon maaf jika saya salah menyebutkan. Ya, ide-ide baik yang sudah Ibu ungkapkan tadi memang harus didokumentasikan Bu dalam bentuk tulisan ya. Tapi kami mengingatkan lagi kerangka kurikulum yang harus kita ikuti dalam menuangkan ide-ide tadi. Ya Bu. Terima kasih atas paparannya Bu. Baik, kita lanjut ke Santo Laurentius. SMP Katolik Santo Laurentius Manado. Ibu Yolanda. Atau mungkin tim pengembang kurikulumnya atau instruktur sekolahnya, Bu. SMP Katolik Santo Laurentius. Ya, sepertinya belum bergabung. Kembali ke Ibu Herawati. Santo Antonius, apakah sudah bergabung juga dengan kita? Ya, sepertinya tidak ada respon, berarti kita langsung ke ujung utara, SMP Katolik Don Bosco Bitung, kepada Bapak Fransiskus, disilakan. Terima kasih, selamat siang bagi kita semua, salam sejahtera dan salam sehat. Terima kasih kepada Ibu Lili yang memberikan kesempatan bagi kami untuk memaparkan hasil diskusi kurikulum unggul Sekolah SMP Don Bosco Bitung. Baik, kami akan share screen materinya. Naskah kurikulum Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado yang kami beri nama kurikulum unggul berbasis spiritualitas berkarakter. Yang kali lalu kami sudah paparkan sampai dengan bab 3. Kali ini kami lanjutkan bab 3 sampai dengan bab 6. Ulangi, bab 4 sampai dengan bab 6. Karena kami sudah membuat sampai dengan bab 6. Kami kembali lagi karena di sini ada landasan sosiologi, antropologi. Kami hanya membaca sepintas saja karena sebentar ada nilai-nilai keteladanan yang akan kami buat di dalam kurikulum ini, di mana yang kami ambil sesuai dengan makna daripada kesenian Masamper. Ya. Kenapa kami ambil kesenian Masamper? Karena Kota Bitung adalah sebagian besar penduduknya berasal dari Nusa Utara. Itu sebagian besar. Nah, sehingga di sini ada tema-tema atau contoh lagu di dalam Masamper. Ada tema pujian atau religius, ada tema tentang sastra, ada tema tentang perjuangan patriotik, ada tema percintaan maksudnya di sini percintaan orang tua terhadap anak atau percintaan anak terhadap orang tua. Ada tema perpisahan. Dalam pertemuan-pertemuan tertentu, biasanya Masamper ini mereka gunakan seperti hari ulang tahun, kematian, atau acara-acara tulude, biasanya mereka masukkan di dalam kegiatan-kegiatan. Berikutnya landasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seperti sudah dijelaskan tadi oleh beberapa ibu kepala sekolah tentang era 4.0 atau 4.0 yang sekarang ini kita akan menghadapi era society
atau smart society atau masyarakat cerdas, yaitu 5.0 atau 5.0. Berikut ada landasan psikologi. Nah, landasan psikologi di sini kami mengambil teori kognitif dan juga mengambil teori behavioristik, mengambil juga teori belajar konstruktivitas yang sudah dipaparkan oleh beberapa pendahulu tadi. Juga teori belajar tentang neuroscience. Itu kami tidak akan ulangi lagi karena sudah dibacakan atau diutarakan oleh beberapa kepala sekolah atau instruktur sekolah yang terdahulu. Bab 2 sudah kami utarakan waktu lalu sama dengan sekolah yang ada karena yayasannya sama. Bab 3 model kurikulum, kami juga mengambil kurikulum humanistik seperti yang tadi sudah diutarakan. Makanya kami juga tidak akan membacakan lagi mengingat waktu. Dan bab 4. Nah, bab 4 ini kami akan mengutarakan karena ini belum kami utarakan sebelumnya. Dari bab 4 hari ini sampai dengan bab 6 yang sudah kami boleh selesaikan. Tujuan pendidikan Gereja Katolik. Pendidikan adalah salah satu tugas perutusan gereja yang amat penting. Nilai-nilai Injili diterjemahkan dalam konteks pendidikan sebagai karya kerasulan gereja, menjadi fokus utama karya pendidikan Katolik. Semua orang dari berbagai lapisan, suku, agama, usia, memiliki hak asasi yang tidak dapat diganggu-gugat atas pendidikan. Tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya dan demi kesejahteraan masyarakat. Mengingat bahwa manusia termasuk anggotanya dan bila sudah dewasa ikut berperan menentukan kewajiban sesuai dengan Konsili Vatikan kedua mengenai hak anak atas pendidikan. Begitu juga lembaga pendidikan Katolik selalu berjuang untuk menggabungkan karya pendidikan mereka dengan memaklumkan Injil yang eksplisit merupakan sumber daya yang sangat berharga untuk mewartakan kabar baik kepada budaya-budaya, bahkan di negara-negara dan kota-kota di mana situasi-situasinya yang memusuhi, menantang kita agar lebih kreatif dalam mencari metode-metode yang cocok. Menurut surat anjuran sukacita Injil Paus Fransiskus, yaitu Evangelii Gaudium, halaman 134. Pendidikan formal di lembaga pendidikan Katolik selain mengikuti kebijakan pemerintah tentang kurikulum, seharusnya memasukkan juga nilai-nilai yang bersumber pada semangat Injil. Dokumen-dokumen gereja serta spiritualitas pendiri, seperti disampaikan dalam nota pastoral KPI tahun 2008 tentang pendidikan Katolik. Lembaga pendidikan Katolik merupakan salah satu karya gereja dan bentuk partisipasi umat Katolik dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Ada 3 hal yang dijunjung oleh lembaga pendidikan Katolik sebagai kekasan dan inti pendidikan Katolik, yaitu setia pada usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, setia pada ketentuan-ketentuan gereja, dan setia pada semangat luhur atau spiritualitas pendiri. Ketiga hal tersebut merupakan suatu kesatuan yang integral dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam nota pastoral KPI tahun 2008 nomor 8. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional. Arti pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantara adalah daya upaya memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak
agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Dalam arti pendidikan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Merupakan tujuan utama nasional, mengabarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamarakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan mengenai arti dari pendidikan nasional yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Kemudian fungsi dan tujuan pendidikan nasional terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Standar kompetensi lulusan sesuai dengan Kemendikbud Nomor 20 Tahun 2016 adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada dimensi sikap, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakar, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara, kawasan regional. Dimensi pengetahuan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Mampu mengkaitkan pengetahuan di atas dengan konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara, dan kawasan regional. Merdeka belajar mungkin bisa dibilang merupakan istilah baru yang sering terdengar saat ini. Tujuan konsep ini baik agar peserta didik bahagia dalam menempuh pendidikan. Merdeka belajar dalam arti sekolah, guru, dan muridnya mempunyai kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar mengajar. Konsekuensi guru sangat dianjurkan untuk tidak bersikap monoton dan berorientasi pada guru saja. Esensi kemerdekaan dan kebebasan berpikir harus dimulai oleh guru terlebih dahulu sebelum kemudian diajarkan pada siswa dan siswi. 3. Tujuan pendidikan SMP Katolik Don Bosco Bitung sesuai dengan visi dan misi SMP Katolik Don Bosco Bitung. Misi membentuk peserta didik menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, Pancasilais, sesuai karakter dan semangat Yohanes Don Bosco. Misi membimbing dan mendorong siswa untuk setia pada ciri khas sekolah, serta memiliki semangat soliditas, subsidiaritas untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Optimalkan kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan karakter siswa serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
membentuk semangat karakter Don Bosco dalam kepribadian setiap siswa, meningkatkan kualitas pendidik dan peserta didik agar berprestasi dan lulusan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya, menciptakan budaya bersih, nyaman, asri, serta ramah lingkungan, menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dengan menyediakan sarana dan media penunjang pembelajaran yang memadai, menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis dengan sesama warga sekolah, pihak yayasan, orang tua, serta stakeholder yang akan berdasarkan cinta Kristus. Tujuan pembelajaran sangat penting dalam proses belajar mengajar. Tujuan pelajaran atau instruksional objektif adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Menurut David Kapel dan Edward Deljoska, tujuan pembelajaran merupakan sebuah deklarasi yang detail yang dikemukakan dalam sikap dan dimanifestasikan dalam bentuk tulisan agar bisa dicerna dengan baik dan bisa menjadi hasil yang diinginkan. Nilai-nilai inti dari pelindung Santo Yohanes Bosco dan nilai budaya masuk dalam tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran atau terintegrasi di setiap mata pelajaran. Tujuan pembelajaran sebuah program pelatihan akan mempengaruhi materi, media pembelajar, metode pembelajar, dan juga evaluasi. Tujuan pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Layaknya orang tidak dapat menjadi ahli dalam semua bidang. Kebutuhan dengan merumuskan tujuan pembelajaran, tidak semua tujuan pembelajaran harus mencapai tingkatan tertinggi. Membantu merumuskan salah satu model yang dapat digunakan dalam hal ini adalah taksonomi Bloom. Dalam taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang identifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada tahun 1946 oleh seorang psikolog pendidikan yaitu Benjamin Bloom. Kemudian direvisi pada tahun 2021 oleh Carl Wolf dan para ahli aliran kognitisme. Hasil revisi ini yang kita kenal dengan nama revisi taksonomi Bloom. Revisi yang dibuat hanya pada ranah kognitif dengan menggunakan kata kerja. Seperti tertulis di sini adalah taksonomi Bloom, pengetahuan, pemahaman. Yang sudah direvisi adalah mengingat, memahami. Ini sudah termasuk dalam law order thinking skill. Penerapan analisis, mengaplikasikan dan menganalisis. Sintesis, evaluasi, mengevaluasi, dan mengkreasi. Ini sudah masuk dalam high order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi. Lanjut. Bab 5, struktur keteladanan. 5.1 struktur keteladanan core value. Yang pertama Ekaristi harian, kedua devosi kepada Bunda Maria, ketiga pengakuan dosa, keempat rekoleksi. Ini masuk dalam nilai keutamaan tentang menyelamatkan jiwa-jiwa. Sedangkan budaya masuk dalam olah rasa. Pada profil pelajar Pancasila masuk dalam beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan SKL Permendikbud nomor 20 tahun 2006 masuk dalam domain sikap atau afektif. Yang kelima, Sito Timotomoto. Nilai keutamaan di sini adalah mencintai dengan tulus. Sebagai budaya adalah tindakan. Profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global. Domainnya sikap atau afektif. Core value yang keenam, perhatian. Nilai keutamaan di sini adalah peduli. Sebagai budaya adalah produk tarian Mas Amper. Profil pelajar Pancasila bernalar kritis dan kreatif. Domain keterampilan atau psikomotorik.
52 perumusan kompetensi dasar dan indikator. 52.1 Ekaristi harian devosi kepada Bunda Maria, pengampunan dosa dan rekoleksi. Nomor 1 menyangkut keutamaan menyelamatkan jiwa-jiwa sebagai budaya filosofinya diambil dari Yohanes Don Bosco. Profil pelajar Pancasila beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aspek kepercayaan diri, motivasi dan sikap. KD, siswa dapat menerima komuni setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, kenapa hari Sabtu dan Minggu? Karena hari ini adalah hari yang tidak ada kegiatan intrakurikuler atau kegiatan belajar mengajar. Indikator atau praksis moralnya, yang pertama tidak memasakkan suatu agama atau kepada orang lain. Kedua, menghormati pemeluk agama lain dalam melaksanakan ibadah. Ketiga, bekerja sama mewujudkan kerukunan antar umat beragama. 5.2, mencintai dengan tulus. Nilai keutamaan di sini adalah Sito Timoto, filosofi budaya dari filosofi Dr. Samratulangi. Profil pelajar Pancasila adalah gotong royong. Aspek psikomotorik yaitu keterampilan dan perilaku. KD-nya adalah siswa dapat membantu sesama lewat tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Praksis moral, peduli sesama, saling membantu, tidak bertindak sewenang-wenang kepada orang lain. (5.2.3) Peduli. Nilai keutamaan adalah bersyukur, budaya yang dari tarian Masamper. Profil pelajar Pancasila adalah kreatif, aspek psikomotorik, keterampilan dan perilaku. KD, siswa dapat bersyukur lewat kreativitas. Praksis moral, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi budaya daerah. 3, semangat patriotisme, mempertahankan kebenaran dan keadilan. Mungkin baru sampai di bab 5, Ibu Lili, kami baru sampai di sini. Nanti kami akan lanjutkan di tahap berikutnya, mungkin di coaching di tanggal 22 boleh akan kami selesaikan. Demikian Ibu Lili. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fransiskus dari SMP Katolik Don Bosco Bitung. Tadi saya melihat ada kepala sekolahnya, apakah akan ditambahkan oleh kepala sekolah atau ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Koni? Ya, terima kasih Bu Lili. Ya, terima kasih. Silakan Bu. Ya. Terima kasih dan mohon maaf kami belum bisa mengikutinya secara efektif karena satu dan lain hal yang harus dipersiapkan sehingga saya dan instruktur sekolah berbagi tugas termasuk persiapan untuk karena perencanaan untuk IHT juga. Jadi semuanya telah berbagi tugas dengan teman-teman dan akhirnya diberikan kesempatan kepada instruktur sekolah untuk menyampaikan pembahasan yang sudah dibuat. Jadi Ibu Lili tidak banyak yang dapat kami sampaikan, baru sampai di situ. Dan mohon maaf jika kami tidak bisa mengikutinya secara seksama karena ada hal-hal yang tidak bisa juga ditinggalkan. Tapi kami tetap ada di sekolah, cuma pekerjaan-pekerjaannya yang harus saya selesaikan. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati terang semua. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak Fransiskus dari SMP Katolik Don Bosco Bitung. Itulah paparan dari ke-6 sekolah yang telah menyampaikan naskah kurikulum yang sudah dibuat oleh sekolah masing-masing. Bab 1 sampai bab 6, bab 1 sampai bab 5, ada juga bab 1 dan hanya baru sampai di bab 2. Lebihnya tentunya kita akan menyimak, mendengarkan penyampaian dari para narasumber kita yang hebat. Kita beri kesempatan kepada Mas Hendy ya, mungkin yang terlebih dahulu.